Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan ibadah online Minggu 3 Januari 2021 yang akan dilayani oleh Saudari Ana Nuraini. Persembahan syukur akhir tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin memberikan persembahan syukur akhir tahun dapat melalui transfer ke rekening yang tertera di layar dengan mencantumkan PSAT di kolom keterangan. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Demikianlah pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam iWarta. Ikuti juga akun Instagram GKIPI. Mari bersatu teduh sebelum memulai ibadah. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Yang ada sekarang akan segera menghilang. Namun kasih Allah tinggal tetap, menjaga dan memelihara kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya layak menebus mereka yang yakin kan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kita datangnya di nama dan kuasa Allah Trinitas yang memelihara dan mencintai dunia ini, tak terbatas dalam ruang dan waktu. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus beserta saudara. Dan besertai saudara juga. Silakan duduk. Seseorang pernah menuliskan, jangan pernah percaya pada siapapun, karena bayanganmu sendiri juga akan meninggalkanmu pada saat senja telah tiba di bibir malam. Betapa pesimisnya dunia terhadap relasi yang mudah retak karena kekecewaan, pengkhianatan, dan pengabaian. Jika kecewa menderamu, jika pengkhianatan mematahkan hatimu, pandanglah kepada Dia yang setia. Dia yang selalu berjalan bersama kita.
Dia yang selalu hadir bahkan sebelum segala sesuatunya ada. Pandanglah Dia, Sang Kekal yang selalu bersama kita. Ada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menyiapkan diri kita. Dalam hening mari kita menjumpai Allah dalam kasih setianya. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Di depan sengsaranya, jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jiwa yang rapuh ini berseru-seru padamu ya Allah, dalam penyesalan yang dalam. Dengarkanlah seruan kami. Di dalam pengasihan-Mu, padamkanlah amarah kami. Di dalam cinta-Mu, sembuhkanlah luka kami. Di dalam belas kasih-Mu, redakanlah cemas kami. Di dalam hikmat-Mu, taklukkanlah angkuh kami. Jangan kehendak kami, namun kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari berdiri. Kita sambut kebaikan Tuhan dalam anugerah pengampunannya. Pada waktu itu Dia menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah.
Nyatakanlah salam damai dalam kehidupanmu. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Hatiku kini Yesus, bukanlah milikku, namun hidupku kini adalah milikmu. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam keseluruhan hidup kami menyadari kami tidak pernah berjalan sendirian. Sejak mulanya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau hadir dan selalu bersedia kala kami membutuhkan. Karena itu Tuhan, sejenak kami akan mempersiapkan diri kembali untuk disegarkan oleh firman Tuhan di tengah-tengah lembah kehidupan yang saat ini masih kami jalani. Kami mohon Tuhan berkenan menyapa kami dalam segala keberadaan kami. Kiranya Tuhan menemani kami saat kami membuka Alkitab kami. Kiranya Tuhan hadir saat kami mendengar firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh bersungguh-sungguh memahami, bahkan diberikan keberanian untuk memberlakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Tuhan, pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahannya, dalam segala keterbatasan dan persiapannya. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan ini. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau menyapa dan mencerahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama
Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarkanlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menembusnya dari tanah orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ya teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman. Ya menyenangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaknya memujinya selamanya. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari. Ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Bagai kerikil hujan es Dia lempar, siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir.
Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel, tak dilakukannya ke segala bangsa, mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan untuk menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang 1 sampai 18. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kebahagiaan memenuhi hidupmu ketika engkau memelihara firman-Nya di dalam kesetiaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Mohon maaf jika hari ini saya tidak tampil dengan memakai APD yang biasa saya lakukan. Untuk memulai perenungan kita di pagi hari ini, saya ingin membacakan sepenggal puisi. Luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sepenggal puisi yang saya bacakan adalah puisi karya Chairil Anwar yang berjudul Aku. Bapak, Ibu, Saudara sangat menarik membaca puisi ini. Mengapa? Karena Chairil Anwar, ia menggambarkan hasrat manusia untuk memiliki kehidupan yang kekal. Bukankah usia 1000 tahun adalah hal yang mustahil yang dicapai oleh manusia? Tetapi toh Chairil Anwar menulis, meskipun manusia terluka, ia tidak peduli, yang ia mau adalah tetap hidup 1000 tahun lagi. Bapak, Ibu, Chairil Anwar menggambarkan bahwa manusia tidak ingin hidup dalam kerapuhan, kelemahan, apalagi keterbatasan. Kematian adalah sesuatu yang membatasi manusia, yang membedakan manusia dengan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Bukankah kalau kita merasa sakit atau kita sedang merasa tidak enak badan, kita justru menyembunyikannya? Karena kalau kita bilang, jangan-jangan orang akan berasumsi kita terkena COVID. Sakit, mengakui kelemahan kita menjadi sesuatu yang memalukan. Kita tidak mau terlihat sakit, kita tidak mau terlihat lemah. Tapi pembacaan kita pada hari ini sangat menarik, diambil dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 18.
Tapi saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 14 bagi kita semua. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sangat kontras dengan manusia. Allah yang adalah firman, sang kekal, sudah ada sejak awal dunia dijadikan, justru mau menjadi manusia. Firman Bapak Ibu dalam bahasa Yunani, logos, memiliki arti hikmat, konsepsi tertinggi yang tidak akan pernah mampu dipahami apalagi dicapai oleh manusia karena sifatnya yang kekal. Sedangkan manusia yang dipakai oleh Yohanes di sini yaitu sarx dalam bahasa Yunani yang berarti daging, sangat bersifat material, rapuh karena sifatnya yang fana. Jika kita membaca Khairil Anwar lalu kita membaca Yohanes ini, maka kita akan menemukan sebuah kekontrasan yang terjadi, yang dilakukan manusia. Allah yang sudah kekal justru memilih untuk tidak menjadi kekal. Dia tidak takut kehilangan kekekalannya dan menjadi manusia yang terbatas dan rapuh. Dalam kerapuhannya itulah Tuhan kemudian menggunakannya sebagai momentum untuk berkarya. Allah menjadi Immanuel bagi kita. Allah yang tinggal dalam hidup kita adalah Allah yang rapuh. Sebenarnya apa yang hendak disampaikan oleh Yohanes terhadap kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah yang kekal yang berdiam di tengah kita adalah Allah yang tidak takut pada kerapuhan, pada kelemahan. Ternyata keterbatasan bukan menjadi momok atau hal yang memalukan. Kelemahan manusia, kerapuhan manusia bukanlah sesuatu yang memalukan. Yang terakhir, ternyata kelemahan itu bukan hal yang membuat dunia berakhir, tapi menjadi awal mula karya Tuhan di dunia. Jika demikian, kita perlu bertanya, sebenarnya apa arti kekal? Jika Tuhan saja meninggalkan kekekalannya untuk menjadi manusia terbatas seperti kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam situasi pandemi saat ini, kita yang sudah rapuh menjadi sangat rapuh, terbatas. Kita tidak bisa mengunjungi orang-orang yang kita kasihi. Kita tidak dapat pergi dengan leluasa. Kenapa? Karena sebenarnya kita sedang berdiam bersama virus juga yang beserta dengan kita, kemanapun kita pergi. Mungkin virus itu ada di mana-mana di dalam hidup kita. Jika demikian Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita saat ini, ketika kita mengalami krisis, bahkan krisis kemanusiaan, apakah kita masih mampu mengimani Allah yang berkarya dalam kehidupan kita? Tentu saja jawabannya adalah iya. Jika kita mengingat 10 hari yang lalu kita memperingati dan merayakan kelahiran Yesus di dunia. Bayi Yesus itu adalah gambaran konkret kehadiran Allah menjadi diri yang tidak berdaya, yang terbatas sama seperti kita. Ia lahir sebagai bayi yang biasa Bapak Ibu, yang kalau lapar atau haus dia akan menangis dan membutuhkan perawatan sang ibu. Natal adalah di mana Allah memakai kerapuhan untuk berkarya di dunia. Allah yang tinggal dalam kita adalah Allah yang menggunakan kelemahan untuk terus berkarya. Dan inilah iman Natal. Ini adalah iman Natal kita. Bagaimana kita melihat karya Tuhan di dunia yang tinggal bersama dengan kita. Lalu apakah kita mampu menggunakan iman Natal ini dalam kehidupan sehari-hari? Menyongsong hari-hari baru di hadapan kita.
Firman Tuhan hari ini berkata, jika kita mau hidup dalam iman Natal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui kerapuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, satu kali dalam masa kuliah saya, saat saya memutuskan untuk menulis skripsi akhir di semester 7, saya juga mengambil 2 kelas tematis lainnya. Dan saat itu saya juga mengambil satu satu acara konser Amadeus tahun 2019. Mungkin itu adalah hal tergila yang pernah saya lakukan ketika setiap hari saya hanya tidur 2-3 jam saja. Di saat saya merasa sangat lelah, hampir berputus asa, di dalam keletihan saya berkata kepada teman saya, kenapa sih kita tuh lemah banget? Kenapa waktu cuma 24 jam, kita nggak istirahat 8 jam aja udah teler, udah nggak bisa bangun, sampai harus didoping oleh vitamin. Lalu teman saya menjawabnya dengan respon yang tidak saya duga. Ia berkata, "Nak, kalau kita kuat, kita nggak butuh Tuhan. Bukankah seringkali yang kita lupakan dalam hidup kita adalah kita bergantung pada kekuatan kita sendiri. Kita tidak mau mengakui kelemahan kita. Dan kalau kita mengakui kelemahan kita, rasanya balik lagi. Hal yang memalukan, yang bukan kita." Bapak, Ibu, jika kita membaca Mazmur 147, di ayat yang ke-3 dan 5, jika kita membukanya, saya akan membacakannya bagi kita. Mazmur 147 yang tadi juga dinyanyikan bersama-sama. Di ayat yang ke-3 saya bacakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan tidak memulihkan orang yang kuat, tapi Tuhan hadir memulihkan orang yang patah hati dan lemah. Ketika kita mengakui kelemahan kita, ketika kita mengakui bahwa kita adalah makhluk terbatas, maka kita akan menjadi orang yang bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan Bapak, Ibu, ketika kita mengakui kelemahan kita, kerapuhan kita, keterbatasan kita, maka Allah akan memberikan kemurahannya kepada kita, seperti yang dijanjikan di dalam Mazmur 147. Dan yang kedua, bukan berarti ketika kita mengakui kelemahan kita, lalu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru ketika kita mengakui kelemahan kita, harusnya kita jadi pribadi yang bersolidaritas, berbela rasa kepada sesama. Di dalam kelemahan saya, ketika saya harus menyusun skripsi dengan begitu banyak yang harus saya lakukan, kegiatan lainnya di kampus, saya rasa saya tidak akan berada di sini tanpa bantuan orang lain, tanpa teman-teman saya, bahkan tanpa dosen pembimbing saya yang dengan sabar tidak menuntut dengan cepat agar semuanya selesai, tetapi ia mau datang berbela rasa. Ia tahu saya lelah, teman-teman saya tahu saya lelah pada saat itu, sehingga apa yang ia katakan adalah, "Istirahat dulu Kak, 2 jam, nanti mulai lagi." Percuma kalau kita berlanjut, yang ada malah jadi sakit. Kita menjadi makhluk yang bersolidaritas. Dan inilah yang ada di Yeremia 31. Jika kita membaca keseluruhan Yeremia pasal yang ke-31, kita akan menemukan bahwa Tuhan mengatakan orang-orang yang membuat kebun anggur akan memetik hasilnya juga. Ketika kita mengakui kerapuhan kita, kembali lagi, bukan berarti kita tidak bisa melakukan apapun. Justru
kita menjadi berbela rasa kepada sesama kita. Bedakan juga kepo dengan berbela rasa, Bapak Ibu. Di situasi pandemi ini, seringkali ketika kita mendengar kabar bahwa seseorang mendapatkan COVID-19, apa yang kita lakukan? Apakah kita hadir mendoakan atau justru kita repot bertanya mengapa dia kena COVID, mengapa kamu kenanya di mana, kamu pasti nggak pernah keluar rumah. Apakah itu tanda kita berbela rasa? Tentu bukan. Berbela rasa adalah hadir bersama. Ketika orang berduka, kita hadir, diam bersama dengan mereka. Ketika ada orang yang terkena COVID-19, kita hadir mendoakan mereka, mendukung mereka. Bukan kepo, kemudian untuk menyebarkan kabar yang kita dapatkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, Saudara, hiduplah kudus. Inilah pesan Paulus kepada jemaat Efesus. Ingatlah kita sudah diselamatkan. Ingatlah bahwa kita sudah menerima kasih karunia Allah yang diam dan hadir bersama kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Hidup di dalam ketetapan Tuhan bukan di saat situasi yang senang saja, tapi justru karena kita mengimani bahwa Tuhan itu berkarya di dalam kehidupan kita. Apapun situasi kehidupan kita saat ini, harusnya tidak menghentikan kita untuk tetap melakukan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, Natal boleh berlalu, tetapi iman dari kesaksian Natal bahwa Allah tetap berkarya tidak boleh berlalu begitu saja. Saya mengingat seorang sastrawan bernama Gunawan Muhammad. Ia menulis sebuah sajak. Selalu ada yang bisa mengerikan dalam hubungan dengan sejarah, tapi pada saat yang sama selalu ada yang membuat masa lalu berharga justru dalam kerapuhan manusia. Tahun 2020 sudah berlalu, sudah menjadi sejarah masa lalu kita. 2020 boleh mengerikan bagi kita. Tapi selalu ada yang berharga dan indah yang bisa kita temukan. Dan itu kita temukan di dalam kerapuhan. Masa lalu sudah berlalu, Bapak, Ibu, Saudara. Sekarang yang kita harus hidupkan adalah masa depan kita. Bagaimana kita mau melangkah bersama dengan Tuhan yang sudah diam bersama kita. Sambil terus menemukan yang berharga itu, kerapuhan. Mengapa kerapuhan menjadi indah? Karena Allah yang kekal adalah Allah yang berkarya di tengah kerapuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Light of the world, shone through my darkest night, brought me into
Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengakui bahwa kelemahan kami, keterbatasan kami harusnya tidak menjadi alasan kami untuk berkarya di dunia ini. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang juga memakai kelemahan dan kerapuhan untuk berkarya dimanapun dengan situasi apapun. Kami menyadari bahwa di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah kami masih berjuang melawan pandemi COVID ini Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau jugalah yang hadir bersama-sama dengan kami, yang berjuang dan hadir menolong kami. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan kami boleh memiliki keberanian untuk berbela rasa kepada sesama kami. Kiranya kami boleh diingatkan bahwa perjuangan kami bukanlah perjuangan sendiri, individu, tetapi berjuang bersama-sama dengan semua makhluk di seluruh dunia ini Tuhan. Karena itu mampukan kami bersolidaritas, menunjukkan perjuangan yang bersama-sama yang kami dapat lakukan di tengah kehidupan kami. Mampukan kami menunjukkan sikap bela rasa kepada siapapun yang tidak membatasi agama, ras, dan sosial. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga yang akan memampukan kami untuk tetap hidup dalam ketetapan-ketetapan-Mu pada situasi apapun yang terjadi di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus mengingat bahwa karya-Mu tidak dibatasi oleh apapun. Karya-Mu lah yang kekal, yang akan selalu diingat, yang akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang masih berjuang di rumah sakit, baik pasien maupun dokter, atau apapun yang mereka lakukan di rumah sakit. Kami percaya bahwa Engkau berjuang bersama mereka. Mampukan kami juga untuk mengingat dan berdoa bagi setiap orang yang kami kenal, untuk boleh terus berjuang bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang berada di rumah yang terbatas. Mampukan mereka untuk boleh melihat karya-Mu meskipun dalam kondisi yang terbatas. Kami berdoa untuk pemerintahan. Kiranya jajaran-jajarannya Tuhan, Engkau boleh mampukan, Engkau boleh bimbing dan terus Engkau jalan bersama mereka untuk melakukan amanat masyarakat. Mampukan mereka berkarya melalui jabatan yang mereka emban. Kami percaya bahwa Engkau boleh berkarya pada diri siapapun
dan dimanapun dengan situasi apapun. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau boleh terus menjaga kami, kiranya kami boleh terus merasakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bawa persembahan kita dengan hati penuh syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Umat dipersilahkan berdiri, mari kita membawakan persembahan ini dengan doa. Ya Allah Bapa, Allah kami yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa di pagi hari ini kami diizinkan untuk memberi persembahan kami sebagai salah satu ungkapan syukur kami untuk semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Engkau mau menerima persembahan ini, menguduskannya ya Bapa, dan pimpinlah kami gereja-Mu ini agar kami dapat mengelolanya dengan baik, sehingga semua persembahan ini dapat dipakai dan digunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Allah Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menutup dengan doa dan menyebut nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhan-Mu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Pada mulanya sebelum dunia dijadikan, sabda Allah sudah ada. Sabda ada bersama Allah dan sabda sama dengan Allah. Sejak semula ia bersama dengan Allah. Dan Engkau pun selalu ada bersama dengan kami. Ia yang tak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, menjaga dan memelihara kehidupan ini. Terpujilah Allah.
Selama Ia bersama dengan kita, cukuplah. Sang Kekal diam bersama kami. Terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. And be gracious unto you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you, to shine upon you, and be gracious, and be gracious unto you. The Lord lift up the light Tuhan of His menghadapkan wajah-Nya countenance upon kepadamu dan memberi engkau Lord, lift up damai sejahtera. light of His countenance upon you, and give you peace, and give you peace, and give you peace, and give you peace. Amen. 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 Tuhan kau gembala
Jesus.